Biografi Hadratus Syaikh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Riwayat hidup dan keluarga Hadratus Syaikh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1871 atau 24 Zulkaidah 1287 Hijriah. Hasyim adalah putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Asy'ari pemimpin pesantren Jombang dan Nyai Halimah. Dari nasab ayahnya, Kiai Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan sampai dengan Rasulullah. Nasab beliau sebagai berikut: Husain bin Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar Es-Sadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Nakib Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir Ubaidullah Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumiyah Alwi Atsani, Ali Hali, Kasam, Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik, Ahmad Han, Abdullah, Al-Azhamad, Han, Ahmad Syah Jalal, Jalaluddin Han, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Maulana Akbar, Maulana Ishaq Ainul Yakin, Sunan Giri, Abdurrahman, Jaka Tingkir, Sultan Pajang, Abdul Halim, Pangeran Benawa, Abdurrahman, Pangeran Samhud Bagda, Abdul Halim, Abdul Wahid, Abu Sarwan Kiai Haji Asy'ari, Jombang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jombang. 1.2 Wafat Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947. Beliau dimakamkan di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. 1.3 Riwayat keluarga Kiai Haji Hasyim Asy'ari melepas masa lajangnya dengan menikahi putri dari Kiai Yakub Sidoarjo, Nyai Khadijah. Pernikahan dengan Nyai Khadijah tidak bertahan lama, karena sewaktu Kiai Hasyim Asy'ari menuntut ilmu di Mekah, istri beliau wafat pada tahun 1901. Setelah istri pertama wafat, kemudian Kiai Hasyim menikah kembali dengan Nyai Nafikoh putri dari Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Buah dari pernikahannya, Kiai Hasyim dan Nyai Nafikoh dikaruniai 12 anak, nama putra-putri Kiai Hasyim diantaranya sebagai berikut: Hanah, Khoiriyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid Hasyim, Abdul Hakim, Abdul Kholik, Abdul Karim, Ubaidillah, Mashuroh, Muhammad Yusuf. Dalam membina mahligai rumah tangga dengan istri kedua, Kiai Hasyim mengalami hal yang sama dengan istri yang pertama. Pada tahun 1920, Nyai Nafikoh wafat dan meninggalkan Kiai Hasyim untuk selama-lamanya. Hal ini membuat Kiai Hasyim tidak mau terus-menerus larut dalam kesedihan, karena beliau harus memikirkan anak-anaknya yang harus dirawat. Akhirnya Kiai Hasyim menikah kembali dengan Nyai Masruroh, putri dari Kiai Hasan, pengasuh pondok pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Dari pernikahan tersebut, Kiai Hasyim dikarunia 4 orang putra-putri, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khotijah, Muhammad Yakub. 2 sanad ilmu dan pendidikan beliau. 2.1 Berkelana menimba ilmu sejak anak-anak. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayahnya, Kiai Haji Asy'ari, dan kakeknya, Kiai Usman, pengasuh pesantren Enggedang di Jombang. Ketika usia menginjak 15 tahun, Kiai Hasyim mulai berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, di antaranya, pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Di pesantren Siwalan, Sidoarjo, yang diasuh oleh Kiai Yakub inilah, rupanya Kiai Hasyim merasa benar-benar menemukan sumber Islam yang diinginkan. Kiai Yakub dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Cukup waktu 5 tahun, bagi Kiai Hasyim untuk menyerap ilmu di pesantren Siwalan. Dengan kecerdasan dan kealiman yang dimiliki oleh Kiai Hasyim, rupanya membuat Kiai Yakub sendiri kesemsem berat kepada Kiai Hasyim. Akhir, Kiai Yakub menikahkan salah satu putrinya yang bernama Khadijah dengan Kiai Hasyim. Tidak lama setelah menikah, Kiai Hasyim bersama istrinya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. 7 bulan di sana, Hasyim kembali ke tanah air, namun sayangnya, istri dan anaknya sudah meninggal. Pada tahun 1893, Kiai Hasyim berangkat lagi ke Tanah Suci. Sejak itulah Kiai Hasyim menetap di Mekah selama 7 tahun. 2.2 Guru-guru beliau: Syaikh Ahmad Hatib Minangkabau, Syaikh Mahfuz Et-Tarmasi, Syaikh Ahmad Amin Al-Atar, Syaikh Ibrahim Arab, Syaikh Said Yamani, Syaikh Rahmaullah, Syaikh Soleh Bafatlal, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Sakaf.
Sayyid Hussein Al-Habsyi Kiai Haji Muhammad Saleh Darat, Semarang. Kiai Haji Kholil Bangkalan Kiai Yakub, Sidoarjo Sayyid Hussein Al-Habsyi Sayyid Sultan Hashim Al-Dagistani Sayyid Abdullah Al-Zawawi Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Atas Sayyid Abu Bakar Syatta Al-Dimyati Sayyid Ahmad Zaini Dahlan memperoleh ijazah dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Sayyid Al-Bakri Muhammad Syato Muhammad Amin Al-Kurdi Yusuf bin Ismail Anabhani. 3. Mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng pada tahun 1899. Kiai Hashim pulang ke tanah air. Kiai Hashim mengajar di pesantren milik kakeknya, Kiai Usman. Tak lama kemudian, Kiai Hashim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Duku Tebuireng, letaknya kira-kira 200 meter sebelah barat pabrik gula cukir. Di sana beliau membangun sebuah bangunan yang terbuat dari bambu, Jawa, teratak, sebagai tempat tinggal. Dari teratak kecil inilah pesantren Tebuireng mulai tumbuh. Kiai Hashim mengajar dan salat berjamaah di teratak bagian depan, sedangkan teratak bagian belakang dijadikan tempat tinggal. Saat itu santrinya berjumlah 8 orang. 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang dan setiap bulan santri beliau semakin banyak berdatangan dari berbagai daerah. Kiai Hashim bukan saja kiai ternama, melainkan juga seorang petani dan pedagang yang sukses. Tanahnya puluhan hektar, 2 hari dalam seminggu. Biasanya Kiai Hashim istirahat tidak mengajar. Saat itulah Kiai Hashim memeriksa sawah-sawahnya. Kadang juga pergi Surabaya berdagang kuda, besi dan menjual hasil pertaniannya. Dari bertani dan berdagang itulah, Kiai Hashim menghidupi keluarga dan pesantren.